mungkin 3 bulan. Hah? Oh iya? Iya. Nggak 1-2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan. Berarti kita mulai dari awal banget dong ya? Iya. Kita nunjuk Mbak Terina untuk karena kemarin lamaran kita acaranya sukses, berlangsung dengan baik gitu ya. Jadi kita minta tolong lagi sama Terina untuk menjadi wedding organizer di akad nikah dan resepsi kita. Kebetulan sama Terina udah ngobrol, curhat atau apa udah enak gitu. Jadi kita percayakan lagi sama Terina untuk akad dan resepsi kita. Lebih pengennya ke konsep modern kah? Atau lebih ke tradisional? Indonesia. Kalau untuk itunya modern, untuk dekor. Modern. Mas? Indonesia. Indonesia. Nggak nyambung berarti, nggak kena ya. Bukan, maksudnya Indonesianya tuh apa dulu? Indonesia Mas? modern. Karena sebenarnya kan Indonesia ada yang tradisional, ada yang modern. Iya. Itu. Modern mungkin maksud Kak Shanti itu modernnya bunga-bunganya dan semua. Oh nggak Aku pengen apa-apa. ada yang Yang penting kelihatan unsur Indonesianya kelihatan. Unsur Indonesia tuh udah di baju. Lalu ukir-ukiran gitu. Enggak, kalau aku ngeliatnya unsur Indonesia biarlah di baju. Sebenarnya Mudah-mudahan lah pasti terpecahkan. kan aku udah banyak ngalah dengan kehijauannya dia, keindonesiaannya. Jadi aku yakin dia juga pasti akan ngalah. Gitu ya. Banyak nuansa yang lebih ke hijau. Tapi kalau baju udah hijau kan nggak mungkin nuansa dekornya juga hijau. Oke. Pasti lebih kayak aku maunya tuh kayak purple. Kamu suka kita bikin Kadang orang itu kan hanya bisa orang itu hanya bisa selalu menilai dan menilai gitu. Oke, terus kalau untuk yang nanti udah list belum? Kurang lebih kira-kira berapa ribu undangan? Oh, itu dia Memang saja belum nanti. di list semua. Kalau melihat banyaknya teman kita, ya bisa ribuan ya, bisa ribuan. Ketakutan banyak sekali karena aku berpikir nanti itu kita ngundang hampir 4.000 orang. Sudah pasti ada kekurangan yang nanti kita lupa atau ada kesalahan kecil atau apa itu sudah pasti wajar. Tapi kan kita maunya semua bisa sempurna dan terkadang kan orang yang datang itu hanya bisa menilai ini begini, ini begitu. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana kita semua sudah mempersiapkan ini sebaik mungkin. Masalah kekhawatiran, kita nggak boleh kekhawatiran itu menghalangi. Yang benar adalah kekhawatiran dijadikan cambuk untuk kita bisa membuat acara ini baik. Cuman batas salah itu kalau 10-20% itu wajar, bukan di atas 20%. Setiap berusaha apapun aku diajarin almarhum, kalau kuis berusaha, salahmu cuma 10% wajar, itu manusia. Karena kesempurnaan punyanya Allah. Jelas pernikahan ini aku mau kayak bikin konser. Kita bernyanyi sekitar 4-5 lagu. 4-5 lagu dengan sak ngomongnya. Kalau satu lagu adalah 5 menit atau 6 menit, sekitar 1 jam. Udah dimakan dulu untuk kita nggak bisa di-touch. Kita di atas panggung. Adalah segitu. Ya mungkin bikin medley, tapi lagu baru nggak mungkin di medley. lagu baru berdiri sendiri pada gongnya. Oh gini aja medley dulu, di medley, ya di medley jadi 5 menit. Ya, jadi di medley langsung terakhir langsung lagu songnya. Jadi istilahnya nyanyi 2 lagu, tapi kesannya nyanyi lebih banyak lagu. Ya udah itu. Jadi dia maunya lagunya Indonesia, aku maunya lagu Barat. Iya. Karena aku mikirnya kan nanti pada saat kita nyanyi kita akan show lagu kita. Kita belum tahu akan di medley atau kita akan nyanyi full. Kan aku suka banget kalau dia nyanyi karena menurut aku dia punya suara sedikit mirip sama Lionel Richie. Cie. Aku mau jadi anak. Makanya aku ada sifat jelek gitu. Sifat jelek itu kadang di beberapa momen tertentu aku terlalu Indonesia gitu. Aku ingin mengenang itu dengan lagu yang memang milik negaraku. Karyanya karya Anak bangsa. anak bangsa. Itu sebenarnya sifat jelek mungkin buat beberapa orang. Karena pemikirannya aku adalah ya pencipta lagu Indonesia yang zamanku dulu aku banyak belajar, banyak yang bagus dan ceritanya mirip-mirip. Kalau dia pas dinyanyiin pas lagu itu, tahu-tahu lagu itu naik, kan alhamdulillah kan. Itu pemikiranku. Benarnya
sudutnya yang gak enak. Aku benar tersudut. Kalau nggak gitu nggak enak. Kita memilih lagu sebagai souvenir. Satu, melihat kita memang menyanyi. Dan aku adalah mencipta lagu. Dan kebetulan dia sudah mulai mengarah juga. Dia hebat loh, ide-idenya brilian. Tenang-tenang begini menghanyutkan idenya. Aku bilang gitu. Ku benar tersudut Ya, perasaan ini. Ya, ini. Katanya tadi Loh, nggak boleh. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Anaknya. Di sini memang kalau yang depan jangan. Ya. Jadi memang lagu itu dibikinnya memang perasaan kita berdua. Apalagi semenjak dia punya ide lagi tambahan sampai Kamu yang ciptain. merubah apa ya? Ref. Merubah refnya itu mempengaruhi kekuatan lagu juga dan itu jadi lebih bagus. Jadi itu sebenarnya gift perkawinan dari dia buat aku, tapi pada saat itu refnya bukan itu dan judulnya bukan itu. Pas saat kita lagi di Tegal ya, bukan, Purwokerto. Itu tiba-tiba lagi di mobil, aku keluar ide, Mas gimana kalau lagunya diganti refnya ini, terus hanya kamu, hanya dirimu ku cinta. Aku memilihmu, aku jatuh cinta. Hanya kamu yang ku tak bisa itu. aku memilihmu karena aku cinta. Ku tak kuasa, aku tak sanggup menahan. Kan ada yang dirubah ujungnya. Ku memilihmu Gitu Yaudah. nanti. Ya boleh. Ya. Kok nggak bisa cerdas pagi ini? Ya. Berarti Oh berarti kalau marah-marah dulu cerdas kamu ya? akhirnya berubah. Rekaman lah kita. Aku memilihmu karena aku cinta. Ku tak sedih. Gapral! Sanggup mama. Makanya apa dong? Maaf. Maknanya bahwa memang aku mencintai dia. Itu lagu ungkapan memang perasaan kita mencintai. Hanya kamu, hanya dirimu ku cinta sampai mati. Kurang jelas. Saling mencinta. Aku benar tersudut Ya itu boleh. perasaan ini. Enggak. Ini nggak apa-apa. Katanya Ini tadi loh nggak enggak. boleh. Ini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Di sini enggak. Di sini emang nggak. Kalau yang depan jangan. Ya. Gimana? Aku merasa paling dicintai di saat aku lagi banyak masalah, misalnya lagi ada yang gak enak-enak tapi dia nguatin. Satu, kedua saat aku lagi jelek banget, nggak dandan atau sakit tapi dia masih bilang, oh enggak kok kamu cantik gitu. Di situ adalah momen-momen di saat aku ngerasa kayak dia bener-bener. Dan banyak hal yang dia lakukan yang aku yakin belum sempat dilakukan untuk orang, tapi sekarang dia mau lakuin. Banyak yang pengorbanan yang juga dia udah lakuin. Semenjak kita merasakan bahwa kita mau jalan bersama untuk menghadapi. Awalnya mulai dari kita menyatakan memang kita saling ingin mencintai bersama. Ya disitulah aku. Cuma kamu. Aku memilihmu. Sayang rada Ulang. Iya. Pales. Masih. Pemaknain
mencintai itu harusnya kayak apa? Berani berkorban apapun. Saking karena mencintai, aku kadang-kadang memiliki sifat yang marah kadang-kadang. Jadi over. Karena ya namanya orang mencintai itu gimana ya? Protection apapun ingin dilakukan sekuat tenaga. Karena aku cinta. Oh sorry. Itu enak. Karena aku cinta. Iya. Akunya udah enak. Cintanya aja sama. Dia kalau rekaman itu dia memang nggak marah-marah gitu, nggak keras, nggak apa. Tapi aku tuh kalau sedikit ada salah, kalau ada dia tuh rasanya nggak mau gitu. Maunya tuh kalau aku nggak ngelihat dia tuh aku malah lebih tenang, lebih apa namanya, lebih ya pokoknya nggak grogi deh. Tapi kalau rekaman ada dia aku grogi, aku takut salah. Aku memilihmu karena aku cinta. Jangan ingetin, kamu turun. Karena aku cinta. Nggak apa-apa. Cinta, nggak apa-apa. Ya, Jangan mikirin nada, jangan tapi liatin aku. klimaksnya. Ya, jangan liatin aku. Kalian jangan lihat untuk itu. Jadi gini, pokoknya gini nih. Jadi Cepetan, seru banget. Jadi gini nih pokoknya. Halo, nanti kalau begini kenapa, takut gini kenapa gitu. Aku takut ngecewain dia gitu. Jadi aku lebih senang kalau dia nggak ada, nggak lihat gitu. Kalau kamu, Pak, kan Pak Jenderalnya kan ada mata, ada kuping, terus kamu harus ngatur nafas, kamu harus ngatur tempo. Iya, aku Tapi kalau kamu ngelihat sama ngelihat, berarti Iya, kan matamu benar. keganggu. Iya. Nggak akan mungkin bisa nyaman. Ya udah, tak hafalin dulu. Hmm? Hafalin dulu. Hafalin dulu, olahraga dulu, biar nafasnya panjang. Nah itu kan bentuk cara kan, bahwa dia menunjukkan dia cinta. Akhirnya dia nggak kepingin melakukan hal yang salah. Aku sih nggak masalah hal seperti itu, karena dalam berjalan, dalam berusaha pasti kita ada sebuah kesalahan. Itu hal yang normal. Karena yang penting adalah gini, dia harus nyaman, ya kan? Nah kalau nggak nyaman terus gimana? Lihat nanti balasanku. Kita pengen bersepeda sama anak-anak. Anak-anak kan udah punya sepeda, udah beli lama, belum pernah naik sepeda sama kita. Kita mau sepeda sama anak-anak, sama fans kita gitu. Ya, kita sudah merencanakan semua dengan baik, kita prepare semuanya dengan baik. Kita yakinin itu bahwa aku dan Mas Anang akan bersepeda. Tapi kan itu aku bilang, kita tidak tahu kalau misalnya Allah berkehendak enggak, Mas Anang nggak naik sepeda, Mas Anang sakit misalnya. Kan? Ya Lah, kamu kenapa? jatuh. Ih, kok nggak bilang-bilang? Iya. Jatuh di mana? Di tangga. Duduk. Kalau aku ngomong sama kamu, emang bisa nggak tidur kamu kan? Kamu sepeda. Karena pemikirannya aku adalah yang sudah mempersiapkan, ya kan? Udah capai. Terus ada orang lain melibatkan pihak ketiga, yang namanya fans udah jauh-jauh datang. Ya, aku waktu itu kalau ngomong nyaman, ya nggak nyaman, lagi sakit kok. Cuman ke dokter sebentar diperban. Untungnya nggak retak. Waktu di foto untung nggak retak. Terus gimana mau sepedaan kamu? Ya, Sepeda sih kamu. ya bukan ada aja. Ini mau sepedaan tetap. Aku juga waktu aku tinggal aja deh sama kamu. Ya nggak Gimana? mungkin kan, udah kita mau sepeda rame-rame gimana? Satu saling mencinta. Kan? Ya, Lah, kamu kenapa? jatuh.
Ih, kok nggak bilang-bilang? Iya. Jatuh di mana? Di tangga. Kita yakinin itu bahwa aku dan Mas Anang akan bersepeda. Tapi kan itu aku bilang, kita tidak tahu kalau misalnya Allah berkehendak nggak, Mas Anang nggak naik sepeda, Mas Anang sakit. Lihat situasi dulu aja deh ya. Oh, ikut aku sama dia ya. Mas Anang kuat nggak sampai turun aja, coba lihat. Nanti kalau sampai turun kelihatannya letih ya nggak usah ikut. Ya turunnya aja dari mana? Karena fansnya dari Tangerang, dari Depok, dari mana-mana tuh mereka naik sepeda datang. Mereka udah di rukonya Mas Anang katanya jam 2 jam 3 pagi. Kan aku ngeliatnya. Waduh, ini kan aku nggak ikut gimana? Yaudah lah, yuk udah. Aku ke bawah deh. Yuk. Ya udah, lakuin apapun yang kamu bisa. Yang penting jangan ngecewain. Oh ya udah, yuk jalannya. Untungnya dia mendorong aku juga begitu, didorong sama dia. Ya yuk jalanin aja. Pokoknya ada apa-apa, kalau kamu capek berhenti dulu. Kalau apa-apa berhenti dulu. Nah itu yang dia ingin lakuin. Disitulah aku bilang match. Akhirnya kekuranganku ditutupin dan didorong untuk aku berani melakukan hal yang memang aku nggak nyaman. Enaknya gimana dong? Ada. Itu anak-anak di belakang sini dong. Ayo. Sama. Nah itulah bertemunya perbedaan untuk disatukan. Di jalan berseiring saling mensupport. Karena aku percaya seseorang itu bisa sukses karena teamwork. Tidak ada orang yang bisa sukses karena diri dia sendiri, itu mustahil. Capek Mas. Mereka muter di sana. Ayo Mas, naik motor aja masih layu. Buat ayo. Aduh capek sekali aku. Capek aku. Oh capek aku. Aku capek banget aku. Duh aku capek banget. Ini gimana? Kamu kalau terus-terusan gini Mas? Ya paling lama seminggu lah. Seminggu dong. Kalau seminggu, kalau lebih gimana? Semingguan. Ya di ronsen udah, ternyata nggak retak. Jadi kayaknya kata dokter ini memar dalamnya. Untungnya tidak retak daerah sininya. Ya Allah. Ada-ada aja ya cobaan kita ya. Gimana ini? Tidak apa-apa. Hah? Ya. Gak apa-apa, mau apa? Kira-kira nanti berdiri bisa enggak? Bisa. Mau acara, mau apa ya Allah? Nggak nyampe sebulan, 1 minggu. Jadi hari amannya minggu depan. Dia baru pagi pas tahu begini habis sepedaan itu kan langsung sore dibawa. Ayo, Pijat. pokoknya nggak bisa nggak, kamu harus ke situ. Padahal aku bilang, kalau tambah kan sakit dipijit itu. Sakit. Tarik ke belakang. Kepala gua keraba. Jangan merem, jangan merem. Ayo, Min. Dia udah punya empati yang luar biasa. Sampai mikirin nggak bisa harus ke sana. Ya udah ayo kita ikutin deh. Ya ternyata ya ada baiknya. Mungkin kalau nggak dibawa ke sana mungkin recovernya nggak secepat ini. Ini kan prediksinya dokter waktu itu 10 hari. Ini kan 4-5 hari aku udah bisa jalan. Yes,